Selamat datang di channel Pilih Info. Sifatmu adalah cerminan orang tuamu. Ada 5 alasannya di bawah ini. Sifat-sifatmu seringkali adalah cerminan dari orang tuamu atau keluargamu. Nilai integritas, pola asuh, lingkungan keluarga, peran model orang tua, dan faktor genetik. Semuanya dapat berkontribusi dalam membentuk siapa kita sebagai individu. Penting untuk diingat bahwa sifat-sifat kita tidak sepenuhnya ditentukan oleh orang tua atau keluarga kita, tetapi pengaruh mereka dalam membentuk karakter kita tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, melihat kembali sifat-sifat kita dapat memberikan wawasan tentang pengaruh orang tua atau keluarga dan memberikan kesempatan untuk refleksi dan pertumbuhan pribadi. Berikut ini adalah 5 alasan mengapa sifatmu dapat dianggap sebagai cerminan dari orang tuamu atau keluargamu. Pertama, nilai integritas dari orang tua atau keluarga. Sejak kita masih kecil, orang tua atau keluarga kita mengajarkan kita nilai-nilai integritas yang penting. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Mereka mengajarkan kita tentang kejujuran, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, adil, dan lainnya. Nilai-nilai ini membentuk dasar moralitas kita dan membantu membentuk sifat-sifat kita sebagai individu. Jika kamu memiliki sifat-sifat tersebut, ini mungkin karena orang tua atau keluargamu telah mengajarkan dan mendorong nilai-nilai ini sejak kecil. Kedua, pola asuh. Cara kita diperlakukan dan diasuh oleh orang tua atau keluarga kita memberikan kontribusi yang besar sekali terhadap kompetensi sosial, emosi, dan kemampuan kecerdasan atau intelektual kita. Salah satu contoh misalnya, keluarga yang memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional cenderung menghasilkan individu yang percaya diri, penuh kasih, dan mudah bergaul. Di sisi lain, pola asuh yang kurang mendukung dan penuh tekanan dapat menghasilkan individu yang lebih cenderung memiliki sifat-sifat seperti ketidakpercayaan diri atau agresif. Sifat-sifat ini seringkali dapat kita lihat dalam diri kita dan mencerminkan cara keluarga kita memperlakukan dan membesarkan kita. Ketiga, lingkungan keluarga. Sejak kecil tentunya kita tidak langsung dapat mengenal lingkungan sekitar dengan sendirinya, melainkan dari orang tua atau keluarga. Segala sesuatu yang dilakukan oleh anak mempengaruhi keluarganya, begitupun sebaliknya. Apa yang didapat anak dari keluarga akan mempengaruhi perkembangan jiwa, tingkah laku, cara pandang, dan sifat emosinya. Ajaran yang diterapkan orang tua atau keluarganya adalah memegang peranan penting dalam proses interaksi anak di lingkungan masyarakat, dan peran orang tua atau keluarga sangat besar dalam terbentuknya sifat atau karakter seorang anak. Keempat, peran model orang tua atau keluarga. Dengan kebiasaan yang baik yang dilakukan orang tua, maka anak akan terbiasa dengan hal yang diajarkan kedua orang tuanya. Contoh pertama, seorang bapak atau ibu yang senantiasa menghentikan segala aktivitas ketika mendengar kumandang azan. Contoh kedua, lihat kisah keberanian Abdullah bin Zubair. Kisah tersebut menceritakan tentang keberanian Abdullah bin Zubair yang berusia 8 tahun baru masuk Islam. Dan ketika umurnya mencapai 12 tahun, dia tersugesti oleh setan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditangkap di dataran tinggi Makkah. Zubair yang waktu itu berumur 12 tahun keluar rumah sambil menenteng atau membawa pedang. Semua orang terheran, termasuk Nabi juga heran melihatnya dan bertanya kepada Zubair, "Ada apa denganmu wahai Zubair?" Lalu Zubair berkata kepada Nabi, "Siapa yang berani menangkapmu, maka akan kupenggal kepalanya dengan pedangku ini." Keberanian dari kisah Abdullah bin Zubair, yaitu meniru dari pengaruh keberanian ayah dan ibunya. Kelima, pengaruh genetik. Peran materi genetik dalam proses pewarisan sifat genetik tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu hal yang cukup penting, di mana misalnya bentuk wajah, warna kulit, atau mungkin jenis penyakit yang dimiliki seseorang tidak serta-merta hadir begitu saja di dalam tubuh. Itu artinya, sifat dan juga karakteristik seseorang
adalah sebuah warisan dari orang tuanya yang diberikan melalui materi genetik. Materi genetik yang berasal dari orang tua akan digabung dalam proses fertilisasi. Dari penggabungan tersebut, materi genetik akan muncul karakteristik yang hampir sama dengan ayah ataupun ibu. Adapun molekul yang memiliki peran dalam materi genetik, yaitu asam nukleat yang terdiri dari DNA dan juga RNA. Di suatu rangkaian DNA ada sebuah perintah yang akan mempengaruhi sifat ataupun menentukan karakteristik makhluk hidup yang kita sebut dengan gen. Pewarisan genetik dari orang tua dapat mempengaruhi kecenderungan kita terhadap sifat-sifat tertentu seperti kepribadian ekstrovert atau introvert, tingkat kecerdasan, atau kecenderungan terhadap kecemasan. Meskipun faktor ini tidak sepenuhnya menentukan sifat kita, tetapi dapat memberikan landasan atau kecenderungan yang dapat kita lihat dalam diri kita. Terima kasih sudah menonton. Semoga kamu selalu sehat dan bahagia. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah videonya dan bagikan videonya kemana saja kamu suka.